Kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Basim Asy'ari mengenalkan Thoro'ibul Ijtihad atau Kaifiyatul Ijtihad, cara-cara beristihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Harus bermadzhab. Dan saya spesial akan rangkan madzhab. Kenapa harus bermadzhab? Karena setiap satu teks yang tidak eksplisit, kalau dalam bahasa pondok tidak sorry, itu pasti yahtamilu wujuhan katsira, pasti berpotensi maknanya kan. Kenapa yahtamil? Ya memang yahtamil, pasti ya. Misalnya gini, saya beri analogi. Kang Sifain, namanya apa? Sifain. Saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Saya jelas menyebut kalimat, saya belikan gedang goreng untuk hormat tamu. Kemudian ternyata di toko itu gedang goreng nggak ada. Kemudian dia beristihad dibelikan telo goreng atau dibelikan apem atau roti. Kira-kira kiainya marah, menyalahkan karena nyatanya tidak gedang goreng, atau membenarkan yang penting ada yang dipakai hormat tamu. Kamu milih mana? Mungkin yang kedua. Hormat tamu, karena kalimat gedang goreng itu apakah kalimat yang mewakili alat untuk hormat tamu? Apa memang harus Gedang goreng. gedang goreng? Ya, sudah yang lainnya fokus saja yang lainnya. Jelas ya. Jadi, lah itu kira-kira istihad seperti itu. Mau tidak mau kita harus istihad. Kalau tidak ya bodoh sekali. Makanya jadi kelompok-kelompok ekstrim karena nggak mau berpikir secara ijtihad. Sehingga ketika Rasulullah zakat dengan kurma atau zakat dengan apalah yang makanan pokok Arab, misalnya Rasulullah sedekah pakai roti, pakai gandum. Oleh Imam Syafi'i roti dan gandum dan kurma itu diganti kalimat itu. Zakat hanya sah biku tibaladi dengan makanan yang menjadi kod makanan pokok negara. Sehingga orang Indonesia nggak boleh zakat dengan kurma, juga nggak boleh zakat dengan roti, harus pakai beras. Karena ketika Nabi memilih tamer atau memilih gandum, memilih hintoh di Arab adalah pilihan yang atas nama kuti ahlil balad, makanan yang pokok di negara. Ketika di Indonesia otomatis kita ganti beras. Mungkin di Papua atau di mana diganti sagu. Ini yang namanya ijtihad. Sekarang misalnya Rasulullah kenal, Rasulullah ngasih putrinya Fatimah, misalnya ini Fatimah kamu tak kasih rok, ini Fatimah kamu tak kasih jilbab. Itu maknanya jilbab apa penutup aurat? Penutup aurat. Sehingga kamu nggak boleh niru saya jilbaban karena Nabi ngasih putrinya juga jilbab. Jadi salah kaprah. Maka jilbab di sini maknanya apa? Penutup aurat. Ya sudah, kalau kamu lelaki ya jangan beli jilbab. Ini masalah ijtihadiyah. Ya jelas ya. Nah kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul fikih. Sehingga NU itu utamanya Basim Asy'ari mengenalkan Thoro'ibul Ijtihad atau Kaifiyatul Ijtihad, cara-cara beristihad. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini, kalau dalam qiyas seperti dengerin. Allah hanya ngintikan fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu hus. Maknanya itu apa? Aku ramu nih hus, umur kakek aneh. Yang dilarang Quran kan hus, kalau kakek aneh kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pinter? Bukan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing. Di Quran kan tidak ada tulisannya. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail gitu? Ya nggak mungkin. Itu kan seperti anekdot dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai tangan. Si istrinya lapor Pak Kiai, santri Anda yang bernama Siva itu kalau sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati sembuh. 1 bulan lagi istrinya bilang, Pak Yai sekarang gantinya dia.
Kenapa ganti nyadui fasifah? Kiai kan hanya larang naboi, kalau nyadui kan belum. Berarti dia terlalu tekstual apa? Tekstual. Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyadui belum pasti dilarang. Nggak ada Itu dalil. namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih dia tahu makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyakiti juga haram atau tidak boleh. Berarti apa? Naboi ini hanya teks yang bermakna kias atau bermakna ibaratun an hurmatil idza. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti haram. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti. Ngidoni juga belum. Kan nggak ada hadisnya. Ada dalil. Sementara ini orang-orang tekstualis sini kan gitu kan nggak ada Dalil. dalilnya, nggak ada hadisnya. Itu yang nggak ada itu dalilnya, apa saking nggak ada akalnya. Mau malas mikir. Jadi itu yang namanya istihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyadui, karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyakiti. Sehingga kamu meludahi ya haram, nyadui ya. Nah, termasuk menerlantarkan juga. Karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea seneng-seneng istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit dah. Itu buyut yang haram. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin ya sakit tapi masih sakitnya di sini, Bang. Kalau sampai utang-utang tonggo sakitnya di sana sini. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, berarti jangan nyakiti. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar. Dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu. Terus kamu, saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea gitu. Itu terlalu tekstual. Maka ya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, wah ngaji usul apa? Survei. Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri yang ngaji usul fikih. Kamu sudah punya kantor cabang. Makanya saya yang malu kalau mau ngeritik kubu sebelah gak ngaji usul fikih. Memangnya kubu kita ngaji? Kan enggak juga. Kalau ngaji enggak, ini saya imamnya tak tanya ngaji enggak? Kita mengajar usul fikih. Jawabannya ngeper itu. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih yang nerangkan saya, gampang ya? Ya. Ilmu kalau kena ahli ya gampang. Subhanallah. Jadi ngaji usul fikih itu harus. Ya kalau nuruti teks ya Nabi tidak pernah sedekah pakai rupiah, terus kamu nggak pernah sedekah pakai rupiah karena tidak ada hadis yang Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar. Dinar. Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Jika kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai uang. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainul dinar, juga tidak harus di dinar. Lama-lama orang nggak sholat semua. Nabi sholatnya kan di Mekah Madinah. Gak ada hatinya Nabi sholat di Indonesia. Apalagi di mana ini? Korea. Di Incan. Kacau semua kalau semuanya ingin persis. Organisasi. Jadi makanya ngaji usul fikih ya, ngaji apa? Usul fikih. Semua itu ditanggapi secara ilmu apa? Jadi fala taqul lahuma uffin, kamu jangan bilang ke orang tua hus. Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, ujung ini. Pokoknya gitu tok aja kan. Apalagi jancuk dan kakek. Itu kan kakaknya, bapaknya, abahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu, jadi ufin itu ada ulama maknanya atadajjar, merasa gak nyaman. Itu aja kan. Jadi atadajjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman. Itu saja sudah haram. Apalagi jancuk keadaan itu. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi. Makanya ada apa? Quran, hadis, ijma. Nah, itu yang tahu ulama. Jadi kamu nggak usah sidik-sidik tahu hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran
Kalau seseorang santri digelani ojo naboi santri, ra usah menunggu tek, ojo nyadui, otomatis nyadui ikut haram karena sama-sama Nyakiti. Tadi dalam konteks kamu disuruh kiai beli gedang goreng untuk hormat tamu, kalau gedang goreng tidak ada jangan pulang tangan kosong. Karena nanti Pak Kiai kamu malu kan nggak ada menu yang disajikan. Jadi kamu harus tahu semangatnya. Nah kecuali di toko itu benar-benar ada gedang goreng, ya beli gedang goreng itu karena yang disebut. Kan. Paham ya? Jelas ya? Sama, kalau kamu hidup di Mekah, Nabi Sodako pakai dinar dan makanan pokok misalnya di sana itu gandum, ya sudah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia adanya rupiah dan makanan pokok beras, maka semangat zakat kita ganti apa? Beras dan rupiah. Bukan berarti itu mengganti sunnah Rasul, tapi semakna persis. Karena Nabi ketika sodako pakai dinar maknanya mata uang. Ketika misalnya zakat pakai fintoh atau gandum di sana maknanya adalah mutil halal. Nah, ini yang namanya apa? Sama seperti Nabi dulu sering wudu itu dituangkan sahabat pakai ceret, terus sahabat menuangkan. Ya, kendi kan orang dulu gitu. Terus orang sekarang pakai apa itu? Keran. Ya keran itu sepersis kendi zaman Kanjeng, sama-sama air posisi mengalir, karena air posisi mengalir itu lebih bisa menghilangkan najis ketimbang air yang diam. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, air sebelum 2 kolah dijatuhi najis maka menjadi najis. Tapi kalau dikucurkan meskipun sedikit najisnya hilang. Artinya apa? Mengucurkan lebih punya kekuatan menghilangkan ketimbang merem.